Dan untuk membahas kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, saya sudah bersama dengan pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting dan juga Yonatan Baskoro, tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, baik, saya akan langsung ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin Ginting, Anda sepakat bahwa poin-poin yang misalnya soal JC tidak bisa diberikan pada kasus pembunuhan berencana. Kemudian soal dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini sulit untuk membuktikan bahwa ada pembunuhan berencana. Yang pertama terkait dengan JC, terus terang ya. JC itu diatur dalam ketentuan LPSK mengenai syarat-syarat dan ketentuan untuk melakukan JC. Kalau berpikirnya JC itu hanya untuk tindak pidana extraordinary crime, itu adalah kesalahan besar. Karena di LPSK tersebut tidak ada mengatur secara spesifik ketentuan pidana yang tidak dilindungi dan tidak diberikan terkait dengan JC tersebut. Jadi semua tindak pidana boleh mendapatkan JC asalkan memenuhi kriterianya masing-masing. Yaitu kriterianya dia merupakan orang yang bagian mengungkapkan suatu tindak pidana dari yang tidak terang menjadi terang, orang yang mengakui perbuatannya dan konsisten, orang yang melihat bahwasannya dia mempunyai peran yang tidak dominan dalam hal ini begitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Itu yang pertama JC. Mengenai pembunuhan berencana terkait dengan pasal 55 Mededader dan Medepleher. Jadi begini, niat jahat itu tidak selalu dibangun secara bersama-sama. Saya kasih contoh. Orang mau melakukan pencurian, si A ingin mencuri rumah C, si B ingin mencuri rumah C. Tetapi mereka sama-sama tidak saling kenal, tapi masuk bersama-sama pada saat yang sama. Baru mereka melihat, oh ternyata dia juga mau mencuri, saya mau mencuri. Dan mereka bersama-sama melakukan pencurian. Nah, itu juga dianggap mereka bisa melakukan suatu perbuatan pleher dan termasuk ada maksud medepleher bersama-sama. Walaupun mereka baru kenal di situ, baru tahu mempunyai niat yang sama untuk mencuri rumah si C. Jadi tidak harus dibicarakan bahwasanya itu saling kenal dulu, ada pertemuan, ada interval waktu dan lain-lain ya. Enggak, jadi itu terlalu jauh ya dalam konteks yang disebut dengan Mededader. Nah, jadi dalam konteks ini, kalau pembunuhan berencana itu tidak selalu ada pertemuan meeting. Ada aja kalau kita tidak bisa mengungkapkan ada pertemuan meeting, tetapi ada pembicaraan terkait dengan rencana pembunuhan, alat yang digunakan, instrumen yang digunakan, dan ada alat bukti lain yang menunjukkan adanya perbuatan perencanaan. Itu sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perencanaan. Itulah konteksnya begitu. Saya ke Bung Yonatan Baskoro. Bung Yonatan, bagaimana tim kuasa hukum Yosua melihat kesaksian dari pihak Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang ini membantah kesaksian-kesaksian yang sudah pernah diberikan oleh ahli-ahli atau saksi dari JPU? Baik Mas, yang pertama kita bisa lihat kapasitas ahli di sini ya, tentu kami menghormati setiap pendapat yang dikemukakan oleh ahli, tetapi pada hal ini adalah saksi yang meringankan kan begitu. Tentu targetnya yang dihadirkan oleh pihak terdakwa tentu untuk mendapatkan keringanan hukuman begitu. Nah, tetapi apa jika kita melihat secara menyeluruh apa yang disampaikan tadi sudah dijelaskan secara terang oleh Pak Jamin Ginting, saya rasa untuk mematahkan hal tersebut tidak. Yang pertama itu karena pendapat saksi ahli ini kan tidak mengikat hakim, karena hakim ini memiliki keyakinan ya jika bertentangan dengan keyakinan hakim ya tentu pendapat tersebut tidak akan digunakan begitu. Tetapi kita berbicara mengenai apa yang menjadi bantahan adalah terkait dengan kalau misalkan pembunuhan berencana itu harus ada kesepakatan bersama-sama. Saya rasa saya tidak sepakat dengan hal tersebut karena tadi unsur jika sudah ada peristiwa terlebih dahulu kemudian ada waktu yang tenang untuk memikirkan pembunuhan, saya rasa itu unsur sudah cukup begitu, Mas. Saya kembali ke Pak Jamin Ginting. Pak Jamin Ginting, tapi kan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini ada banyak terdakwa ya, yang tadi juga disampaikan oleh ahli bahwa harus ada kesepakatan antar terdakwa ini. Kalau hanya satu orang yang kemudian menyebut ini ada pembunuhan berencana, sementara terdakwa yang lain tidak, ini menjadi sulit untuk dibuktikan. Anda sepakat? Ya, jadi dalam pembuktian pidana itu ada ketentuan alat bukti yang diatur dalam pasal 184. Ada suatu tindak pidana yang tidak bisa ditemukan buktinya, saksinya yang tidak bisa melihat gitu secara langsung.
tapi ada alat bukti satu orang saja yang melihat gitu. Dan satu orang melihat ini ada alat bukti lain. Nah, inilah yang disebut sebagai circumstances evidence. Jadi dia berdasarkan tentang pembuktian objektif. Artinya apa? Pembuktian yang dilakukan terhadap satu saksi ditambah dengan barang bukti dan alat bukti lain. Barang buktinya apa? Barang buktinya contohnya terkait dengan adanya senjata, adanya terkait dengan orang yang mati, dan alat bukti keterangan ahli yang disebut sebagai scientific evidence tadi. Jadi berdasarkan scientific evidence dan alat bukti lain, ada hubungan antara satu bukti dengan bukti lain, ada keterkaitan, itu namanya circumstances evidence. Berdasarkan itu ditambah keyakinan hakim, sudah bisa dinyatakan walaupun ada yang membantah, contohnya ada 1000 yang membantah, satu yang melihat ditambah dengan alat bukti lain, maka berdasarkan keyakinan hakim dia bisa mengatakan ya benar yang satu ini, bukan yang lain begitu. Jadi itu konteks pemidanan seperti itu. Jadi tidak selalu yang mengatakan banyak saksi itu cuma satu nilainya, satu saksi, 1000 saksi, satu saksi. Nah itu nggak bisa dikatakan itu jadi 1000 saksi kalau yang satu saksi tadi. Bukan. Oke. Ada tambahan dari Anda, Bung Yonatan? Iya, kurang lebihnya sama, karena justru dari beberapa hari ke belakang kita lihat ketika saksi-saksi ahli yang dihadirkan ke dalam persidangan, justru itu sangat memberatkan FS dari keterangan-keterangan ahli. Saya ambil contoh misalkan dari ahli kriminolog yang misalkan dikatakan pelecehan, itu sudah terbantahkan karena tidak ada bukti visum atau perkosaan. Kemudian jika memang betul ada perkosaan, kenapa sempat main bulu tangkis, kan itu yang pertama. Kemudian mungkin yang mencolok juga adalah keterangan dari saksi psikologi forensik yang menyatakan bahwa Verdi Sambo ini adalah orang cerdas ya, dan suka ragu dalam mengambil keputusan atau tidak percaya diri begitu. Dan ini justru menggambarkan memang Verdi Sambo itu cerdas dalam menjalankan pembunuhan berencana ini dengan beragam skenarionya. Saya rasa seperti itu, Mas. Oke, dan Anda tetap meyakini bahwa ini tim kuasa hukum Yosua tetap ini adalah pembunuhan berencana ya? Oh, ini udah jelas, sudah menurut saya unsurnya sudah tidak terelakkan, Mas. Oke, Pak Jamin Ginting terakhir, jadi menurut Anda bagaimana kemudian tim kuasa hukum pihak-pihak yang lain ini, pihak Yosua, pihak Barada Eliezer harus mencermati strategi atau saksi-saksi ahli yang ini meringankan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Ya tentu kan setiap terdakwa memiliki kesempatan yang sama ya untuk bisa diminta keterangan saksi ataupun ahli ya terkait dengan fakta maupun ahlinya. Nah terminologinya saya lebih senang memakai terminologi ahli yang menguntungkan ya, bukan ahli yang meringankan. Kalau meringankan seakan-akan sudah pasti dihukum lalu minta keringanan begitu. Nah jadi ahli atau saksi yang menguntungkan bagi mereka itu nanti tiap-tiap orang. Kalau tadi kita menguntungkan buat FS dan Ibu PC, tapi nanti mungkin yang lain Baradae ataupun RR dengan Pak Maruf akan menghadirkan juga ya terkait dengan saksi-saksi yang menguatkan atau yang menguntungkan mereka. Jadi kita lihat apa keterangannya sama nggak dengan FS ahlinya ya. Kalau sama berarti ada intensi untuk sama-sama keterangan yang sama kelihatannya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan tunggu persidangan berikutnya seperti apa dinamikanya. Terima kasih banyak Pak Jamin Ginting dan juga Bung Yonatan Baskoro, kuasa hukum dari Brigadir Yosua. Pak Jamin.